Mufti Mesir kutuk serangan Israel ke makam sahabat Nabi. Mufti Besar Mesir, Sheikh Shawki Alam, mengutuk keras agresi dan pelanggaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal ini termasuk serangan terbaru di kuburan para sahabat Nabi Muhammad serta para syuhada Arab dan Muslim di Yerusalem. Dilansir dari laman Ar-Rahman Online pada Senin 28 Desember, dalam pernyataan resminya, Alam menghimbau masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab penuh dan menghentikan serangan Israel terhadap tanah dan situs suci Palestina, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, legitimasi dan putusan internasional, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mufti yang juga Sekretaris Jenderal Otoritas Fatwa Dunia memperingatkan kelanjutan dari rencana kependudukan Israel untuk Yahudi di kota Yerusalem Timur yang diduduki, merusak fitur-fiturnya, dan menghapus identitas aslinya. Dia menggambarkan tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap kesucian orang mati. Di samping itu, Mufti menyatakan pekerjaan penggalian yang dilakukan di bawah Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya di Yerusalem merupakan ancaman serius bagi masjid tersebut. Adapun Mesir telah berulang kali mengutuk ancaman Israel untuk membangun ribuan unit pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Sementara itu, pada pertengahan Desember, pemerintah Israel menyetujui rencana untuk membangun 8.300 unit pemukiman di tanah Palestina yang dirampas di Yerusalem Selatan. Mesir telah mempertahankan posisinya untuk menolak pemukiman ilegal di wilayah Palestina, serta dukungan penuhnya untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perjanjian perbatasan 1967. Media Turki bersumpah hancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan sebarkan anti-Zionis. Dalam beberapa minggu terakhir, Turki berusaha menggunakan kodeksi media luar negeri untuk mendorong narasi tentang bagaimana rekonsiliasi dengan Israel. Bahkan media Turki sendiri mendorong komentar anti-Israel. Dikutip pikiranrakyat.com dari Yerusalem Post pada Kamis 17 Desember 2020, media Turki bersumpah untuk menghancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar anti-Zionis. Menurut media Turki T24, seorang komentator mengatakan Turki bisa memasuki Tel Aviv dalam waktu 48 jam. Dia mengklaim kami tidak seperti orang Arab, mengacu pada sebuah referensi yang jelas tentang ketidakmampuan tentara Arab mengalahkan Israel pada tahun 1948 hingga 1967. Kebencian terhadap Israel dan sumpah untuk menghancurkan Israel, menginvasi Yerusalem, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar ekstrim nasionalis, anti-Zionis atau antisemit telah menjadi semakin normal di Turki. Kebanyakan jurnalis yang mengkritik partai yang berkuasa di Turki telah dibungkam, dipaksa melarikan diri, ataupun dipenjara. Turki dianggap sebagai penjara jurnalis terbesar di dunia di bawah partai AK. Pada Maret 2018, sebuah harian Turki juga menyarankan agar Turki membentuk pasukan Islam untuk menghancurkan Israel. Di tahun 2019, menurut Memri, pensiunan jenderal Turki bernama Adnan Tanriverdi yang mengepalai perusahaan konsultan Sadat juga berbicara tentang perlunya membebaskan Yerusalem dari Israel. Dunia Islam harus menyiapkan tentara untuk Palestina dari luar Palestina. Israel harus tahu bahwa jika Palestina akan jatuh di Tel Aviv ataupun di Tel Aviv juga, kata Tanriverdi saat itu. Sementara itu, Israel dipandang sebagai musuh utama Turki. Di luar negeri, Turki bekerja dengan beberapa pelobi di Amerika Serikat untuk mencoba membuat media menampilkan negara dalam citra yang lebih disukai dan bahkan mencoba mempengaruhi beberapa media Israel dengan cerita palsu tentang rekonsiliasi. Namun utusan baru Turki untuk Israel mengatakan bahwa Zionisme adalah rasisme dan menuduh Israel menggusur jutaan orang dan melakukan banyak pembantaian. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah bersumpah untuk membebaskan Al-Aqsa dan menyatakan Yerusalem adalah milik kami, ungkapnya.
Sementara itu, Arab Saudi muak lihat Israel makin seenaknya pada Palestina. Tuduhan Pangeran Saudi keras banget, akhirnya Israel jadi begini. Mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat Pangeran Turki Al Faisal Al Saud saat berbicara International Institute for Strategic Studies, Manama Dialogue di Bahrain, melemparkan kritikan keras terhadap Israel. Pangeran Turki menyebut Israel telah memasukkan warga Palestina ke dalam kamp konsentrasi. Pangeran Turki yang memulai pidatonya dengan mengatakan komentarnya mencerminkan pandangan pribadinya, menggambarkan Israel sebagai kekuatan terakhir penjajah Barat di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Israel telah mengusir orang-orang Palestina setelah Perang tahun 1948. Mereka mengulangi tindakan itu setelah Perang tahun 1967, ketika lebih banyak penduduk yang bertahan setelah Perang 1948 sama-sama dirampas dari tanah mereka, ucapnya. Israel jelasnya telah menduduki tanah Arab tetangga dan bukan sebaliknya. Dia menyebut negara Arab telah mengajukan prakarsa perdamaian Arab sejak tahun 2002 yang ditolak oleh semua pemerintah Israel di setiap kesempatan. Diplomat Saudi menyebut tembok perbatasan Israel sebagai tembok apartheid dan mengatakan itu mencegah penduduk tanah yang mereka jajah untuk kembali ke properti mereka yang dicuri. Meskipun pengadilan internasional mengeluarkan putusan bahwa tembok itu ilegal, Israel telah memenjarakan orang Palestina di kamp konsentrasi di bawah tuduhan keamanan yang paling rapuh, tua dan muda, wanita dan pria. Di sana tanpa bantuan hukum untuk keadilan, ungkapnya. Mereka, Israel, menghancurkan rumah sesuka mereka dan mereka menghabisi siapapun yang mereka inginkan, sambungnya seperti dilansir Al-Arabia. Mengomentari perjanjian Abraham atau Ibrahim dalam Islam, yakni perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, Pangeran Turki mengatakan jika perjanjian didasarkan pada geografi, maka tidak akan ada perjanjian Ibrahim tanpa memasukkan tanah Ibrahim, yakni Makkah. Saudi sendiri sejatinya terbuka untuk melakukan normalisasi dengan Israel, namun mereka bersikeras bahwa normalisasi apapun dengan Israel hanya dapat terjadi bersamaan dengan kesepakatan perdamaian abadi yang melibatkan solusi dua negara untuk konflik Israel dan juga Palestina.